Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Perak Mauli Asiroha Hutagalung, SST, Eskep MKM, dengan NUPTK 5033754654230153. Pada tahun 2016, saya menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Sari-Mutiara, Indonesia, Medan. Saya memulai karir sebagai dosen di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Deli pada tahun 2003 sampai dengan 2020. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, saya mengabdi sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Medan, Prodi D3 Keperawatan Deli. Pada video ini, saya akan memaparkan implementasi pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu penanggulangan krisis kesehatan bencana atau PKKB sebagai bagian dari unjuk kerja di bidang pendidikan yang merupakan mata kuliah wajib Kementerian Kesehatan dengan kode MPK 5.0324 diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS praktek. Pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OB, sehingga seluruh proses pembelajaran, metode, media, dan asesmen diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan secara terukur. Pada kuliah penanggulangan krisis kesehatan bencana atau PKKB mengacu pada dua capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu kemampuan memberikan asuhan keperawatan pada situasi gawat darurat dan bencana sesuai kode etik profesi serta kemampuan menerapkan manajemen keperawatan dengan menunjukkan kinerja yang bermutu, terukur, dan kolaboratif. Berdasarkan kedua CPL tersebut, maka kuliah ini diturunkan menjadi dua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran yang berfokus pada CPMK 5.1, yaitu kemampuan mahasiswa mendemonstrasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan keperawatan pada situasi gawat darurat dan atau bencana, termasuk pada ibu, bayi, dan anak dengan mengutamakan keselamatan pasien serta sesuai standar profesi secara lebih spesifik. Pembelajaran ini mengacu pada sub CPMK 5.12, yaitu kemampuan mahasiswa mendemonstrasikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat dan atau bencana pada individu, keluarga, dan kelompok, termasuk ibu, bayi, dan anak sesuai prosedur yang berlaku. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas konsep dan praktik penanggulangan krisis kesehatan bencana, meliputi manajemen bencana, mitigasi, analisis risiko, triase, penanganan korban termasuk kelompok rentan, ibu, bayi, dan anak, aspek etik dan legal, surveillance, dokumentasi, manajemen informasi, komunikasi, logistik, serta penerapan evidence-based practice, pendekatan 4C, command, control, coordinator, and communication, hospital disaster plan atau HDP, dan primary health care disaster plan atau PHCDP. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan pendekatan student center learning dengan metode praktek, simulasi, dan studi kasus untuk
Sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan meningkatkan keterampilan mahasiswa. Penilaian pembelajaran dilakukan secara autentik melalui observasi praktik menggunakan rubrik, penugasan, diskusi, serta pemberian umpan balik secara langsung, sehingga mahasiswa dapat melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai prinsip outcome based education, yaitu tugas 30%, observasi 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Video yang akan ditampilkan merupakan pertemuan yang ke-13 dengan topik perawatan psikososial pada korban bencana atau trauma healing, termasuk pada ibu, bayi, dan anak. Pada sesi ini, mahasiswa akan mempraktekkan intervensi psikososial seperti teknik relaksasi napas dalam, emotional freedom technique atau EFT, dan terapi musik sesuai dengan evidence-based practice untuk membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan adaptasi psikologis korban bencana. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan proses pembelajaran pada mata kuliah penanggulangan krisis kesehatan bencana atau PKKB. Guten Tag. Guten Wie geht's? Mir geht's gut, danke. Ya, jago. Danke, prima gut. Pada hari ini, Frau akan menyampaikan mata kuliah PKKB. Penanggulangan krisis kesehatan bencana. Tentunya dengan topik yang berbeda. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita ambil hikmat untuk mengambil doa sejenak. Yuk, Gita, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini hadir semua? Hadir. Hadir semua? Hadir semua, Prof. Oke, terima kasih. Nah, adapun mata kuliah kita pada hari ini adalah materinya tentang perawatan psikososial pada korban atau trauma healing pada ibu, bayi, dan anak. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita sudah mempelajari apa itu trauma healing. Ada yang ingat pembelajaran kita trauma healing itu apa? Wah, masih ingat ya? Mantap semua, bisa tunjuk tangan ini. Ayo saya pilih dulu Mbak Yana, coba. Apa itu trauma healing? Baik, Prof, terima kasih. Trauma healing yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu adalah tentang bahwa trauma healing itu proses pemulihan untuk mengatasi gangguan psikologis dan emosional akibat pengalaman buruk di masa lalu. Ya, bagus. Ada yang lain? Coba satu lagi. Ya, siapa? Trauma healing itu kan proses pemulihan atau proses penyembuhan kondisi psikologis, emosional atau sosial pada seseorang setelah mengalami peristiwa traumatis. Iya, artinya kita melakukan proses pemulihan, ya, orang yang mengalami gangguan psikologisnya. Nah, pada hari ini kita melakukan prakteknya, bagaimana mengatasi trauma itu. Healing itu adalah suatu pengobatan. Nah, praktek-praktek itu tentunya banyak. Ya, sebelumnya Frau sudah menyampaikan beberapa video ke link WA Anda bahwasanya Anda sudah mempelajari praktek-praktek itu. Namun pada hari ini kita akan simulasi dan demonstrasi. Karena pada hari ini adalah tujuan dari mata pelajaran kita itu, metode pembelajaran kita ini adalah dengan cara praktek dan simulasi. Ya, hari ini adalah skenario praktiknya, yaitu adalah pada tanggal 15 Januari 2026 terjadi bencana angin puting beliung di salah satu wilayah pemukiman. Bencana tersebut menyebabkan beberapa rumah warga roboh dan hancur. Masyarakat harus mengungsi ke tempat penampungan sementara dan sebagian warga kehilangan harta benda serta mengalami perpisahan sementara dengan anggota keluarganya.
Di lokasi pengungsian terdapat beberapa kelompok rentan. Salah satunya adalah seorang ibu bernama Nyonya A, usia 28 tahun, yang memiliki seorang bayi berusia 8 bulan dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Nyonya A datang ke posko pengungsian bersama kedua anaknya setelah rumah mereka mengalami kerusakan akibat puting beliung. Sejak kejadian tersebut, Nyonya A tampak sering menangis, terlihat gelisah, sulit konsentrasi, dan mengatakan bahwa dirinya merasa takut kejadian tersebut akan terulang kembali. Nyonya A mengatakan, "Saya masih takut, Bu. Setiap mendengarkan suara angin, saya langsung panik. Saya khawatir angin datang lagi, dan saya takut tidak bisa menjaga anak-anak saya." Nyonya A juga mengatakan bahwa sejak berada di pengungsian, produksi ASI berkurang karena merasa stres dan kelelahan. Ia merasa bersalah karena merasa belum mampu memberikan rasa aman kepada bayinya. Bayinya, Nyonya A, tampak lebih sering menangis, mudah terkejut ketika mendengarkan suara keras, dan mengalami perubahan pola tidur. Sementara anak perempuan, Nyonya A, usia 5 tahun, tampak lebih banyak diam, tidak mau bermain dengan anak-anak lain, sering memegang ibunya, dan sering mengatakan takut. Dari hasil skenario praktek kita pada hari ini, kira-kira pengkajian apa yang bisa Anda dapat? Ada yang tahu? Ya. Saya tahu skenario yang kita dapat dari pengkajian tersebut yaitu ibu tampak cemas dan wajah tegang, baru kontak mata berkurang dan sering mengulang cerita tentang kejadian yang terjadi pada hari itu, Prof. Dan juga anak tampak menarik diri dari ibunya, takut berpisah dari ibu dan mengalami perubahan perilaku setelah bencana tersebut, Prof. Nah, oke. Tugas Anda adalah yang pertama itu adalah membina hubungan saling percaya. Membina hubungan saling percaya antara perawat dengan si korban. Ya, tentunya kita harus berkenalan dulu, kemudian menunjukkan identitas kita. Yang kedua adalah dengan melakukan komunikasi terapeutik kepada si korban supaya dia merasa nyaman. Ya, yang ketiga adalah melakukan psikologi first aid. Artinya apa? Pertolongan pertama orang yang mengalami gangguan psikologi. Nah, kita harus lihat pertolongan yang pertama itu adalah 3L. Look, kita lihat apakah korbannya itu merasa cemas. Kita lihat kondisinya. Apakah si anak rewel? Apakah si anak itu merasa menghindar atau merasa takut? Kemudian yang kedua adalah listen. Listen itu adalah kita mendengarkan dengan empati, dengan anggukan-anggukan. Biarkan dia bercerita kepada kita, menyampaikan apa yang dia sampaikan. Dan kita harus memberikan suatu pengertian yang kuat bahwasanya itu benar-benar terjadi dan kita harus benar-benar memahami kejadian tersebut. Dan L yang ketiga adalah link. Link artinya itu kita sebagai perawat mampu mengadakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentunya kita harus memenuhi kebutuhan mereka terhadap sandang pangan mereka, terhadap psikologis mereka. Itu. Ya, dan keempat itu adalah kita melakukan suatu terapi. Nah, di sini adalah peran kita melakukan terapi psikologis atau trauma healing kepada baik itu kepada ibunya, kepada anaknya, dan kepada bayinya. Nah, ada beberapa terapi-terapi yang sudah Frau bagikan kepada Anda di WA Group. Tentunya itu akan kita tampilkan nanti secara acak dan saya akan panggilkan ke depan. Ya, kemudian yang terakhir adalah kita harus mampu melakukan evaluasi kepada korban itu. Sudah bagaimana perasaannya? Baik itu terhadap ibunya, kepada anaknya, dan terhadap bayinya. Baik, kita akan memulai simulasi kita. Di mana di sini ada korbannya, ibu punya bayi berumur berapa bulan tadi? 8 bulan. Oke, 8 bulan. Kemudian anaknya berumur 5 tahun. Nah, kita mau mengadakan komunikasi dulu ya, membina hubungan saling percaya dan melakukan komunikasi terapeutik. Dan kita sudah melakukan psikologi first aid ya, kita sudah look, kemudian listen, kemudian kita sudah melakukan link. Selamat siang Bu. Siang Bu. Perkenalkan, nama saya Perak Tagalung, saya perawat Poltekkes Kemenkes Medan, Prodi D3 Keperawatan Daily. Pada hari ini saya bertugas di posko pengungsian ini untuk membantu ibu dan memeriksa kondisi ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau boleh tahu Bu, usia anaknya berapa Bu? 8 bulan Bu. 8 bulan. Anaknya ini? Anaknya 5 tahun Bu. Oh iya. Kenapa anaknya Bu? Dia takut Bu. Kejadian itu lagi itu datang terus dia cemas, takut, trauma kayak gitu Bu. Iya.
Sekarang bagaimana perasaan ibu sekarang? Perasaan saya masih takut Bu, kalau mendengarkan angin langsung panik saya langsung Bu, trauma langsung. Masih takut kalian saya sekarang Bu, takut kalian anak saya nanti kenapa-napa. Oh, begitu ya Bu. Oke. Pada hari ini kami bersedia membantu ibu supaya ibu jangan merasa takut ya. Namanya siapa? Chelsea. Ya, Chelsea senangnya bermain apa? Oke, yuk kita bermain bola dulu ya, boleh? Ayo, boleh. Bermain bola aja kita ya. Ada di sana, yuk kita ajak dulu ya bermain. Senangnya dia bermain apa tadi? Main bola. Iya, ayo yuk bermain bola dulu yuk di sana kita ya. Ibu tidak usah khawatir, ibu akan tenang di sini bersama kita dan membantu ibu dan anak ibu. Boleh Bu, bayinya lagi rewel, boleh agak dielus aja dulu Bu. Ya, lagi kondisi tenang sudah. Anaknya rewel ya Bu ya? Iya Bu, nangis terus. Oh iya, asinya bagaimana Bu? Aslinya kurang lancar Bu, karena saya kecapean juga, terus kurang panik gitu. Iya. Oke. Oh, sudah mulai tenang ya Bu ya. Oke, baik Bu, anak ibu sudah tenang ya, bayinya juga sudah tenang. Jadi kita bisa leluasa untuk mengajari bagaimana teknik melakukan terapi kepada ibu supaya ibu tidak merasa cemas. Ya, tekniknya itu sangat sederhana sekali. Ibu bisa lakukan di mana saja dan kapan saja ketika ibu merasa cemas. Caranya itu adalah dengan kita merasakan nafas kita. Keluar masuknya itu nafas kita sadari dulu. Coba kira-kira Bu, ibu bisa sadari dulu nafasnya, bisa? Ya, bisa, bagus sekali ya. Kita sadari nafas, kemudian kita itu menghirup udara itu seperti menghirup udara yang paling segar. Kemudian pada saat kita membuang nafas itu seperti meniup botol. Ya, sampai terasa nyaman ya. Kemudian ini perut kita membengkak ketika kita menarik nafas. Dan ketika membuang nafas itu mengecil. Ya, caranya itu adalah kita menarik nafas 1, 2, 3, 4, stop dulu, kemudian pada saat stop 1, 2, 3, 4, kemudian buang nafas. Ya, saya akan praktekkan itu. Tarik nafas, coba hitung ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, lepas. 1, 2, 3, 4. Yuk, tarik nafasnya Bu. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, buang nafas. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, setelah ibu sudah membuang nafas tadi, kemudian ibu memegang dadanya, sampaikan kepada diri sendiri, sebut namanya, Ayu baik-baik saja. Ayu baik-baik saja. Anak dan bayiku baik-baik saja. Anak dan bayiku baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kondisiku makin baik hari ini. Kondisiku makin baik hari ini. Oke, tarik nafas yang dalam lagi. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, buang nafas. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Bu perasaannya Bu? Udah nggak begini. Mendingan ya. Kita coba praktik dulu ya, langsung kepada Patricia, silakan. Langsung kepada korbannya, yuk. Pak, selamat siang Ibu. Siang Bu. Perkenalkan, saya Katri Patricia Simotan. Saya perawat Poltekkes Kemenkes Medan, Prodi D3 Keperawatan dari UI. Saat ini saya bertugas di posko pengungsian, yang mana saya akan memeriksa keadaan Ibu dan untuk membantu Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Baik, kita akan melakukan terapi di mana terapinya bertujuan untuk menenangkan rasa cemas dan stres pada Ibu. Caranya itu dengan menarik nafas dalam Ibu. Caranya kita menarik nafas dari hidung, mengeluarkannya dari mulut. Bentuk mulutnya itu seperti meniup botol Bu. Seperti itu Bu. Saya contohkan ya Bu. Hitungannya itu tarik nafas hitungan 4 kali, tahannya 4 kali, dan mengembuskan nafasnya 4 kali. Saya contohkan ya Bu. Menarik nafas. Bisakah Ibu mencontohkannya, Bu? Bisa Bu. Baik Ibu, kami akan langsung mencontohkan kepada diri kami sendiri agar Ibu lebih gampang mengerti bagaimana cara nafas dalamnya, Bu. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, buang 1, 2, 3, 4. Itu caranya Ibu. Ibu bisa langsung mencoba Bu? Kita coba ya Bu.
Tarik napasnya Bu. 1, 2, 3, 4. Tahan Bu. 1, 2, 3, 4. Hembuskan Bu. 1, 2, 3, 4. Kemudian sampaikan kepada diri sendiri, aku baik-baik saja. Ayu baik-baik saja. Ayu baik-baik saja. Ayu baik-baik saja. Tarik nafas yang dalam lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan Ibu. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan buat mereka. Selanjutnya kita memberikan edukasi kepada anaknya, kepada bayinya. Ya, tentunya anak-anak itu senang dengan bermain. Kita pilihkan permainan apa yang anak-anak itu sukai. Apakah suka menggambar, apakah suka dengan mainan bola-bola, boneka, atau apapun yang disukai si anak. Nah, dengan cara seperti itu adalah si anak akan merasa bahagia. Hormon endorfinnya akan keluar. Nah, si anak akan lebih tenang untuk bermain. Karena kenapa? Permainan itu adalah merupakan suatu kebutuhan dasar bagi si anak. Ya, kebutuhan dasar. Perlu diingat itu bahwasanya bermain adalah kebutuhan dasar bagi si anak. Dan ketika dia bermain, tentunya dia banyak bergerak. Nah, disitulah pertumbuhan dan perkembangan si anak terjadi. Oke. Dan untuk si bayi sendiri, ibunya harus tenang dulu. Apabila ibu lagi cemas, si anak itu pasti cemas. Ya, karena kenapa? Bonding attachment namanya. Jadi ibu harus tenang ya Bu ya, harus nyaman dulu. Makanya tadi kita tenangkan dulu ibunya. Makanya ibu harus melakukan suatu sentuhan-sentuhan fisik kepada dia. Dan hormon bahagianya pasti keluar. Sampai sini sudah paham? Ya, selanjutnya Frau akan membujuk Anda untuk melakukan suatu terapi kecemasan, di mana sebelumnya Frau sudah membagikan beberapa video di link WA Anda, dan hari ini kita mau tampilkan ke depan. Ada yang bersedia? Oh, good job. Nah, pada hari ini mungkin akan saya suruh si Marlisa, Dita, terapi EFT atau Emotional Freedom Technique. Oke, Dita. Oke, di sini saya akan mempraktekkan terapi yaitu Emotional Freedom Technique. Pertama itu seperti ini tekniknya. Kita bentuk minimal sampai 7 kali di area dekat alis, di jidat 7 kali dengan membilang secara tegas seperti ini. Rasa cemas di dalam tubuh saya tidak boleh ada. Seperti itu. Baru di rasa cemas yang ada dalam tubuh saya harus saya keluarkan. Rasa cemas yang ada dalam tubuh saya cepatlah keluar. Kita membilangnya itu dengan tegas, secara tegas ya. Terus berikutnya seperti ini. Aku ingin hidup tenang karena aku ciptaan Tuhan. Itu juga 7 kali kita bilang, kita ucapkan dengan tegas. Setelah itu kita tarik nafas sambil memegang pergelangan tangan kita seperti ini. Lagi. Kita hembuskan. Terus kita bilang peace. Setelah itu kita rasakan rasa kecemasan kita udah di skala berapa. Kita kaji ulang. Jika kita rasa udah berkurang, contohnya dari skala 4, bisa kita ulangkan kembali terapinya seperti tadi. Dengan ketuk 7 kali, mengucapkan rasa cemas ini tidak boleh ada dalam tubuh saya, 7 kali. Di area di bawah di dekat leher juga 7 kali, baru menarik nafas sambil menghembuskan dan katakan peace. Lalu kaji ulang lagi skala kecemasan kita. Ya, bagus sekali ya tadi Marlisa tadi sudah menyampaikan tentang apa itu EFT, dan ada beberapa titik-titik meridian tubuh yang harus ditapin ya, di bagian kepala, temporal ya, alis dalam, alis luar, bawah mata, bawah hidung, bawah dagu, tulang selangkah ya, sini juga, dan kemudian ya karate chop juga ada.
dan banyak lokasi-lokasi meridian tubuh. Dan kita ketika menyampaikannya itu harus kita sugesti keluar dari tubuh saya rasa cemas itu keluar gitu. Jadi kita harus memang benar sugesti diri kita itu supaya rasa cemas itu keluar dari tubuh kita. Begitu kira-kira tambahannya. Nah, selanjutnya ada beberapa video yang sudah sampaikan tadi. Kita boleh tonton dulu yuk. Bisa ditayang dulu tentang anxiety relief musik. Gitu? Terapi anxiety relief musik adalah suatu terapi untuk mengatasi rasa takut, rasa cemas, atau rasa marah dengan cara kita menari, mengikuti musik, atau berdansa mengikuti musik drum. Ketika seseorang sedang marah, takut, atau cemas, justru jantung melemah karena dipaksa bekerja dengan cepat, sehingga bisa sampai kehilangan irama jantung. Dengan adanya suara musik drum seperti duk duk duk, maka akan memancing irama jantung bekerja dengan maksimal. Yuk kita ikuti bagaimana cara terapi anxiety relief musik. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Yuk, gitu. Izin bertanya, Frau, hormon apa yang keluar pada saat dilakukan terapi EFT? Ya, hormon apa yang keluar ketika dilakukan EFT atau Emotional Freedom Technique? Baik, yang pertama itu ada kortisol, cenderung menurunkan sehingga rasa stres dan rasa cemas itu berkurang. Yang kedua itu ada endorfin yang diduga untuk meningkatkan dan menimbulkan rasa nyaman dan menguranginya. Iya. Pertanyaan kedua kira-kira siapa? Saya kan Oke, gitu. izin bertanya, Frau, saraf apa yang bekerja pada terapi pernapasan dalam, Frau? Oh, saraf apa yang bekerja pada pernapasan dalam? Yuk, siapa bisa jawab? Oh, mantap nih anak saya. Meriana, coba. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Prof. Di sini pernapasan dalam secara otomatis itu mematikan tombol stres. Kemudian saraf apa, yaitu saraf parasimpatis. Nah, hasilnya itu pikiran menjadi lebih tenang, rasa cemas berkurang, dan tubuh juga bisa lebih mengalami kondisi rileks. Oke. Jadi, semisal Anda dalam kondisi cemas, misalnya cemas karena kehilangan pacar, boleh ya melakukan teknik napas dalam, ya boleh EFT. Atau ketika misalnya Anda menghadapi ujian, dalam waktu dekat Anda mungkin melakukan suatu meja sidang karya tulis ilmiah. Jadi Anda bisa melakukan EFT atau pernapasan dalam atau anxiety relief musik. Ada banyak terapi-terapi yang bisa Anda praktekkan. Sampai sini ada lagi? Bertanya? Tidak ada? Tidak. Sampai sini kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini dengan melakukan praktek dan simulasi Anda sudah mampu melakukannya. Dan kita bisa melakukan di tugasnya apa tadi? Melakukan praktek mandiri dengan membagikan video link di Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kita hari ini. Kiranya kita dalam kondisi sehat dan minggu depan kita bisa masuk kembali dengan topik yang berbeda. Bitasun, Ilandang, Bugenta.